Mari kita simak pendapat advokat yang sama-sama berasal dari Sumatera Utara tentang pasal-pasal pada RUU KUHP. Bang Hotman diduga pusing. Setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa dijatuhkan hukuman mati, nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ini bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3, kalau 2/3 masa tahanan sudah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh. Kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Ya, yang bikin ini banyak profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Kan kita ngekos nih, kita tahu lah kita tuh punya banyak teman-teman kos kamar-kamar lain, dan ya mereka kadang suka inilah ada bawa teman yang memang udah suka sama suka gitu ya. Kumpul kebo itu maksudnya. Ya gitu deh. Ya undang-undang KUH pidana yang baru itu tuh pasal 412. Kalau kumpul kebo 6 bulan penjara. Ya kalau di Bali kan Ya, turis di Bali itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan sama pacarnya. Hati-hati nih ya, kumpul kebo 6 bulan penjara. Dan turis bagaimana nih? Turis itu banyak yang tinggal bersama di Indonesia. Bukan hanya turis, tapi juga para ekspatriat. Banyak pegawai-pegawai perusahaan, eksekutif pimpinan tertinggi perusahaan di seluruh Indonesia. Banyak yang tinggal di Indonesia sama pacarnya. Ya, bisa tahunan, bisa berbulan-bulan karena 6 bulan penjara. Dibayangkan ini bule-bule jadi takut, turis jadi takut. Apa yang terjadi kepada ekonomi Indonesia kalau begini, kalau KUH pidana ini tetap diberlakukan. Ayo Pak Jokowi, keluarkan perpu, cabut ini undang-undang. Ini nggak masuk logika, ya. Bung Raja sudah memberikan pendapat hukum saat Bang Hotman diduga pusing. Berbagai pro dan kontra tentang kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru yang baru saja disahkan, terutama pada pasal 100. Pasal 100 ayat 1, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B, peran terdakwa dalam tindak pidana. Ayat 2, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ayat 3, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 4, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jelas di sini teman-teman, bukan berarti terpidana mati selama 10 tahun berkelakuan baik akan menjadi bebas. Tidak. Terpidana mati apabila berkelakuan baik selama 10 tahun, maka akan menjadi penjara seumur hidup. Jadi sangat jelas ya perbedaan
pidana mati, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ia akan dieksekusi. Sedangkan pidana penjara seumur hidup adalah dia akan dipenjara selama hidupnya, bukan berarti bebas. Kemudian pada pasal 412 ada yang mengatakan bahwasanya ini akan menjadi bumerang, ya, diduga akan menjadi bumerang bagi wisatawan asing untuk datang ke daerah pariwisata di negara kita. Mari kita baca pasal 412 agar sahabat semua tidak salah menerjemahkan dan masyarakat tidak gagal paham akan hal ini. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak. Ayat 2, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Ingat ya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Atau B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi jelas, ini merupakan delik aduan. Jadi, yang tidak boleh itu apabila ada wisatawan asing pacaran dengan istri orang di negara kita. Atau jangankan wisatawan asing, kita pun rakyat Indonesia tidak boleh memacari istri atau suami orang. Ya, pada undang-undang pidana sebelumnya juga sudah diatur itu tentang perzinahan. Tapi apabila kita pacaran ini, single dengan single, dia pacaran, statusnya sama-sama sudah dewasa, maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan. Jelas ini delik aduan. Apabila istri orang atau suami orang yang tinggal bersama orang lain, hidup bersama orang lain, satu tempat atau satu rumah, satu kamar bersama orang lain, nah, suami atau istri yang membuat pengaduan ini dapat dipidana. Jelas. Jadi tidak berlaku seperti yang disampaikan. Ingat, sekali lagi saya bilang, ini adalah delik aduan. Jadi tidak seperti rumor-rumor atau pro dan kontra yang masyarakat dengar selama ini. Akhirnya Bang Hotman memberikan saran. Halo Bapak Presiden Jokowi, halo Bapak Menteri Pariwisata, halo Bapak Menteri Hukum dan HAM, juga pimpinan DPR. Hotman Paris menghimbau agar segera dilakukan fresh release yang menerangkan ke dunia internasional bahwa undang-undang KUH pidana yang baru tidak otomatis mempidana orang yang berhubungan intim di luar pernikahan walaupun dua-duanya belum nikah. Karena sejak ada pemberitaan di CNN yang mengatakan bahwa Indonesia melarang hubungan intim di luar perkawinan, banyak para investor, banyak para turis yang sangat khawatir datang ke Indonesia, khususnya ke Bali. Dan tadi malam banyak benar masyarakat Bali yang menghubungi saya, apakah benar berita itu. Mohon Bapak Menteri Hukum dan HAM terutama menjelaskan ke publik bahwa pasal di KUH pidana yang baru itu hanya mengatakan bahwa apabila melakukan hubungan intim di luar nikah dan walaupun dua-duanya belum nikah, dipidana hanya kalau orang tua atau anak dari pasangan tersebut membuat laporan polisi atau delik aduan. Artinya kalau orang tuanya atau anaknya tidak membuat laporan polisi, maka bukan merupakan tindak pidana, karena orang luar pun atau polisi tidak berhak inisiatif sendiri untuk menempuh proses hukum atau menyidik kasus tersebut. Sampai hari ini turis Cina belum datang ke Bali karena memang peraturan di Cina sangat ketat mengenai corona. Demikian juga turis Jepang masih sangat sedikit di Bali. Sekarang ekonomi sudah mulai menggeliat, masyarakat Bali sudah mulai senyum karena turis Eropa, turis Amerika sudah mulai datang. Tapi dengan adanya bias viral pemberitaan mengenai undang-undang ini, banyak turis yang membatalkan kedatangannya. Seolah-olah hubungan intim pasangan walaupun tidak nikah otomatis akan masuk penjara. Itu pemberitaan yang ditangkap oleh dunia luar. Padahal undang-undang menyatakan hanya kalau ada anak atau orang tua dari pasangan tersebut atau salah satu pasangan tersebut membuat laporan polisi. Dan kedua pengacara hebat dari bidang ini memiliki analisa hukum yang mantap.